Perkenalkan, saya Septina Arlinta Jiliwu. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas FKIP dengan NPM 24050300034. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai bahasa dan sastra Indonesia di SD untuk memenuhi tugas dari Ibu Vera Ironita Kristiani Siombing SPD MPD. Yuk langsung saja kita saksikan bersama-sama ya. Let's go! Tahukah kamu, dunia mempunyai banyak ragam dan bahasa. Setiap bahasa dengan khas tersendiri yang membedakan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai bahasa. Menurut Kuiper dan Alam 2017, bahasa adalah suatu alat komunikasi utama dan selalu terjadi dalam konteks sosial. Menurut Richard dan Weber, menyebutkan bahwa bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan menurut Sapir, bahasa merupakan suatu naluriah yang dimiliki manusia untuk mengkomunikasikan ide-ide, emosi, dan keinginan yang menggunakan simbol. Jadi, berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bahasa yaitu sikap alamiah manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya, menggunakan simbol, bunyi, dan melibatkan panca indera dalam memberikan respon terhadap lawan berkomunikasi, sehingga maksud dan tujuan simbol, bunyi, dan lambang dapat dipahami dan dimengerti. Awal mula terbentuknya bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu. Ketersebaran bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara atau lingua franca atau bahasa pergaulan Sujina et al. 2018. Bahasa Melayu terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu tinggi bersifat sulit, halus, penuh sindiran, dan kurang ekspresif. Sedangkan bahasa Melayu pasar bersifat sangat lentur, mudah dimengerti, dan ekspresif. Jadi, bahasa Melayu pasar inilah yang akan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Ada banyak bukti sejarah yang mengungkapkan bagaimana ketersebaran bahasa Melayu. Salah satunya dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahwa bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno terdapat dalam 4 prasasti yang ditemukan di Pulau Sumatera, yaitu 1. Prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi, Palembang. 2. Prasasti Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi, Palembang. Ketiga, Prasasti Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi, Bangka Barat. Keempat, Prasasti Karang Berahi berangkat tahun 688 Masehi, Jambi, Putrayasa 2018. Semua prasasti bertulisan huruf pranagara berbahasa Melayu kuno dengan campuran bahasa Sanskerta. Oke, itu tadi penjelasan dan pendapat mengenai beberapa para ahli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sastra. Yuk kita simak bersama-sama ya. Apa itu sastra? Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang mempunyai arti teks mengandung instruksi atau pedoman. Sastra anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak. Seksbi 1991 berpendapat bahwa sastra adalah citra kehidupan dan gambaran kehidupan atau image of life, sehingga pada sastra anak perlu digambarkan konteks anak-anak sesuai tahap perkembangannya. Sastra terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Puisi, 2. Drama, dan yang ketiga prosa. Sedangkan karya sastra anak terbagi menjadi 7 jenis, yaitu 1. Buku bergambar, 2. Fiksi realistik, 3. Fiksi sejarah, 4. Fiksi ilmu, 5. Cerita fantasi, 6. Biografi, dan yang 7. Puisi. Tujuan pengajaran sastra pada tingkat sekolah dasar yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, memahami, dan menghargai karya sastra, sehingga sastra yang dibahas hanya konsep umum atau sekedar pengetahuan pendukung kegiatan apresiasi sastra.
Sastra menghasilkan karya sastra yang merupakan salah satu kegiatan yang mendukung gerakan literasi sekolah atau GLS. GLS diwujudkan melalui kegiatan wajib membaca 15 menit setiap hari. Kemudian, siswa diminta untuk menceritakan isi dan makna dari bahan yang ia baca, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga siswa tidak hanya membaca, tetapi melihat huruf dan memaknai semua teks yang ia baca. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, komen, dan share ya. See you next video. Bye-bye.